Moshi-moshi para wibu pembantai keturunan sendiri. Kali ini Watashi akan ngelanjutin anime rekreator bagian kedua, tempat di mana waifu impian wibu negara menjadi nyata. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja ke ceritanya. Jadi ceritanya ngelanjutin kemarin saat si Salsa kena tusuk ampe jebol dan si Yuya yang kehilangan standnya. Keesokannya mereka dirawat di rumah sakit. Si Kuchihara kaget karena karakter 2D bisa terluka dan kesakitan. Meski luka si Salsa parah, namun karena mereka cuma fantasi, si Salsa bisa sembuh dengan mudah dan kembali siuman. Si Matsubara senang dong karakternya masih bisa sehat walafiat. Sementara MC wibu kita semua sedang merenung karena merasa bersalah atas kejadian kemarin yang kebetulan dilihat si Ryu yang mengajaknya terbang dengan meka-mekanya. Mama, turunin gue goblok. Hahaha, dasar wibu beban. Si Ryu ngasih wejangan ke si Sota buat menyemangati dia. Meski kalian wibu dan banyak masalah yang harus dihadapi seperti tuntutan orang tua, masa depan yang suram, tetap ingat solusi bagi kalian adalah ngocok. Wah, wejangannya kayak Super Mario. Ngedenger itu, si Sota pun kembali semangat. Bersamaan dengan itu, HP si Ryu berdering. Woi wibu, ambilin HP gue dong. Yang mana? Yang ini? Bukan, blok, itu biji gue. Yang ternyata dari Kuchihara yang mengabari bahwa si Meteora dan si Salsa udah siuman dan menyuruh mereka ke sana. Singkatnya, mereka pun sampai di sana. Si Meteora ternyata mau khotbahan atas kejadian kemarin, yang mau memberitahu sosok autor si Altair, namun langsung diselang sama si Sota yang akhirnya buka suara tentang si Setsuna. Kita flashback bentar saat si Sota yang mau menggapai cita-cita menjadi seorang mangaka dengan memposting hasil karyanya di situs Neko Art, tempat para wibu cari bahan buat tahu ya apa itu Neko Art. Karena hasil karya si Sota B aja jadi gak banyak orang yang suka. Bro, kita senasib bro. Namun suatu ketika ada satu notif dari Setsuna yang menyukai karyanya. Karena kehidupan si Sota yang alone, senanglah dia dapat notif dari orang lain. Karena mereka pada suka karya satu sama lain, akhirnya mereka jadi dekat. Hingga suatu ketika Setsuna ngajak si Sota buat ke acara peresmian suatu manga. Senanglah si Sota karena baru pertama kali diajak seorang wanita. Apakah aku udah ada di isekai? Acie, gemeteran. Akhirnya mereka pun janjian buat ketemuan di stasiun. Hingga mereka pun ketemuan dan berbincang-bincang. Ini bahasa wibu ya? Mereka pun jalan bareng ke acara tersebut. Mas malu tuh sama kalung tuh. Karena mereka datangnya telat dan berada di barisan belakang. Setsuna sebagai gadis kekurangan panjang tubuh kesusahan buat ngeliat. Si Sota yang ngeliat itu pun inisiatif mengajaknya ke suatu tempat. Cie mau pegang-pegang. Si Sota membawa Setsuna ke tempat yang lebih tinggi. Senang dong Setsuna bisa ngeliat ilustrator kesukaannya ngegambar. Hingga saking senangnya dia gak sengaja mau jatuh. Kok sus ya? Untungnya bisa diselamatin sama si Sota. Acie pelukan. Habis itu adegan yang bikin jiwa para pengocok memberontak pun dimulai. Karena kacamata si Setsuna jatuh, dia gak bisa jalan. Harusnya kan gak bisa lihat ya. Ini kenapa jatuh di? Alhasil si Sota nawari kacamatanya ke Setsuna. Udah ya, sampai sini aja, aku gak kuat ngelihat kebucinan mereka. Beberapa hari lewat, di malamnya si Sota overthinking karena karyanya gak ada kemajuan. Sedangkan karya Setsuna sudah kayak Dogecoin yang meroket dan banyak yang suka. Hingga ditawari kerjasama oleh perusahaan ternama. Timbullah rasa iri dengki dari seorang MC wibu beban gak guna ini. Sampai suatu ketika ada netizen yang gak suka sama Setsuna dan bilang karya-karyanya cuma copy paste aja. Hingga banyaklah yang ngehujat. Ngelihat hal itu, jiwa netizen si Sota naik dong. Bukannya bantuin temannya, si Sota malah ngejauh dan gak ngabarin apa-apa ke Setsuna. Hingga suatu ketika karena gak kuat akan hujatan, si Setsuna milih mendekatkan diri ke Tuhan dengan mendiskon nyawa. Karena kejadian itulah si Sota merasa bersalah dan mau melupakan semua tentang si Setsuna dengan menghapus nomor, unfollow akun, menghapus Papmelon dan lari akan kenyataan. Karena terungkapnya fakta si Altair, mereka bisa menyimpulkan bahwa si Altair bertujuan balas dendam atas kematian si Setsuna dengan menghancurkan
menghancurkan dunia yang membuatnya menderita. Dan keungkap juga kekuatan si Altair yang OP tuh ternyata hasil pan ART-nya seseorang yang terinspirasi dari pan ART-nya Altair milik Setsuna. Namun begitu, tapi si Altair tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan bebas karena keberadaannya masih anonimus di dunia ini. Hingga mereka menemukan suatu cara agar kekuatan si Altair bisa di-downgrade, yaitu dengan membuat alur cerita spin-off dari tiap karakter tim negara yang nantinya bisa crossover dengan tim si Altair. Untuk mewujudkan itu semua, mereka perlu mengumpulkan semua pencipta karakter 2D untuk membuat dunianya. Karena pemerintah tidak ingin para warga tahu tentang kejadian ini, mereka akan mengemasnya yang seakan-akan ini adalah film crossover anime biasa dan menyuruh para autor ini mengupdate semua karakter tim negara. Kembali ke si Alice yang sedang merenung atas perbuatannya, dan sepertinya dia udah tahu si Altair tuh jahat. Berkat khotbahan si Sota, ia pun mau melepaskan autornya. Sementara tim si Altair punya member baru, yaitu karakter utama dari anime si Salsa bernama Cherion, dan si Su rivalnya si Yuya. Dan keungkap juga alasan mereka tuh ikut si Altair karena pengen nyelamatin dunia anime mereka. Sementara untuk si Agus sendiri, ia cuma ingin anaknya hidup lagi. Sementara itu di tim negara yang sedang membuat alur cerita, ada sedikit gesekan antara mereka. Namun itu semua tidak berselang lama karena yang penting animenya cepat tamat. Sementara para karakter 2D yang sedang mencari karakter anime lainnya yang gak sengaja ketemu dengan Hyaku, karakter 2D dari game visual novel Death Simulator berbau hentai, yang ternyata dia gak punya kekuatan apa-apa selain menggoda pria. Tetapi si Matsubara berencana buat masukin si Hyaku ke project mereka. Kembali lagi ke si Alice yang berencana buat mengkhianati si Altair dengan cara menemui si Magane buat minta bantuannya untuk mengalahkan si Altair karena kemampuan manipulasi realitanya yang hampir sama. Meski gak tahu juga apa yang akan dilakukan si Tsundere, tapi yang jelas niat si Alice buat berkhianat diperjelas lagi dengan kedatangan autornya ke tim negara untuk membantu si Alice. Hingga para karakter sekarang udah diupdate dengan si Meteora bisa membuat portal ke dunia buatan mereka. Sedangkan untuk si Hyaku yang tidak punya kekuatan apa-apa, dipanggillah pembuatnya yang ternyata seorang wibu lemah syahwat yang impiannya menikahi karakter 2D mirip Sapwan Kun yang langsung nyosor ke Hyaku. Wangi ya bang. Karena hal itu juga si Salsa mukul dia, bukannya sadar malah menjadi-jadi. Salsa-chan, menikahlah denganku. Ih, jauh-jauh sana Sapwan Kun. Yang untungnya berkat jiwa ibu-ibu Kuchihara, kondisi bisa menjadi tenang. Sementara di tim si Altair menyuruh si Agus tidak berpartisipasi di pertempuran terakhir. Beberapa hari lewat, akhirnya persiapan udah pada kelar. Karena mereka butuh kesan, like, comment, share, dan subscribe dari para penonton. Pertarungan ini akan disiarkan secara live kayak nobar anime biasanya di GBH yang dikemas kayak jam pesta. Karakter tim negara sudah diupdate sepenuhnya, kayak si Yuya yang bisa bikin Thomas Lebel, si Salsa yang dapat robotnya kembali. Hingga tak lama kemudian tim si Altair pun muncul yang menandakan jam pesta dimulai. Dengan di awal-awal si Altair dikeroyok sama si Ryu dan si Salsa. Si Ryu yang nembakin laser berwarna ungu yang bisa ditahan dengan mudah, sementara si Salsa membuat sihir Dr. Slang yang bisa ditanggis begitu aja. Hingga datang member si Altair lainnya yaitu si Alice yang melawan si Ryu. Tapi itu cuma akal-akalan si Alice yang ternyata merencanakan sesuatu dengan tim negara. Jadilah pertarungan mereka dibuat-buat untuk mengulur waktu. Untuk si Yuya sendiri, ia melawan rivalnya yaitu si Shu dan manggil standnya yang bisa nyerang di dalam cermin yang bisa ditangkis oleh si Yuya, sampai si Shu ngelempar kacamata yang ngebuat perhatian si Yuya teralihkan. Kesempatan itu dipakai si Shu yang ngelempar granat kaca yang berisi standnya yang ngebuat dia tertusuk. Sementara si Salsa yang terus melawan si Altair dengan menyerangnya menggunakan rasaingan yang bisa ditahan. Hingga bacok sana sini masih juga gak mempan. Hingga si Meteora berhasil mengurung si Altair sepenuhnya di dunianya yang ngebuat si Meteora bisa nyerang dia dengan membuat tentara-tentaraan yang masih aja gak guna yang bisa dihancurin si Altair begitu aja. Ngeliat itu, si Salsa mencoba sekali lagi dengan membuat biju dama yang ternyata juga masih sia-sia. Hingga si Salsa mau ngeluarin kekuatan yang paling OP-nya yang disebut gerbang tanpa batas.
yang bisa bikin menduar. Si Salsa nyangkanya dia udah berhasil ngebuat si Altair musnah. Namun ternyata, kalau Neng lagi cari-cari aku ya. Yang ternyata si Altair masih bisa selamat. Sedangkan di tempat lain si Agus yang gak diajak tim partinya memilih jalan-jalan sambil menemui autornya. Dan menanyakan ke dia kenapa anaknya harus dibuat mati. Namun dengan balaganya si autor menjawab bahwa anaknya cuma tumbal agar animenya banyak yang suka. Ngedengar itu si Agus marah dan langsung menembak autornya. Namun sebelum mengfatality si autor, tiba-tiba tentara negara datang sambil membawa anak si Agus yang udah di Edo Tensei. Ngeliat itu si Agus terhura-hura ampe berderai air mata hingga ia memilih join party negara. Di sisi lain juga ternyata si Sota didatangi oleh si Magane. Tujuan si Magane kesini tuh sebenarnya baik, yaitu ngebantu tim negara dengan cara merubah realita, yaitu syarat untuk para karakter 2D masuk ke dunia nyata ini yang berupa kesan like, komen, dan subscribe tuh gak berlaku buat si Sota. Jadi si Sota bisa ngebuat karakter 2D masuk ke dunia ini tanpa syarat tersebut. Si Magane juga ngebalikin standnya si Yuya, dimana ia sendiri sekarang sedang kesusahan melawan Sisu. Namun untungnya ada si Hyaku ngebantu yang membuat Sisu dan saya sendiri dibuat tegang ngelihatnya. Tak lama kemudian standnya si Yuya datang juga bersamaan dengan si Agus yang juga ngebantu mereka, yang ngebuat Sisu kewalahan hingga pertarungan mereka pindah ke outdoor. Meski begitu Sisu gak mau nyerah dan ngeluarin standnya yang bisa di counter si Hyaku. Amba mau jadi Power Ranger, ini apa dih, musuhnya malah slow-mo serang. Wah, itu lagi baca mantra yang ngebuat Sisu kepental tak berdaya kena serangan si Hyaku. Meski begitu Sisu tetap kesal dan mau balas dendam ke si Yuya karena udah ngebunuh temannya dan adiknya. Ngedengar itu si Yuya menjelaskan bahwa yang ngebunuh mereka tuh bukan dia, melainkan seorang pendeta. Si anjing malah spoiler. Si autor kesal dong karena cerita animenya di spoilerin ama karakternya sendiri, yang ngebuat Sisu join party negara. Merasa udah waktunya serangan balik, si Meteora memberi bab ke si Salsa buat mengurung si Altair dan menyuruh si Ryu dan si Alice buat menyerangnya. Tapi pas mau sampai di tujuan, tiba-tiba datang karakter utama anime si Salsa sekaligus teman staycationnya, yang ngebuat rencana mereka gagal. Melihat ayangnya juga join party si Altair, si Salsa malah ngebeban dengan menghalangi si Ryu buat nyerang si Cherion, yang membuat dia diserang habis-habisan. Senang dong si Altair melihat loromehen di tim negara dan mulai berbicara ke penonton sembari ngejek si Salsa yang rela menyerang temannya demi kontit seorang pria yang disebut Ayang. Dari tindakan si Altair tersebut bisa disimpulkan si Altair tahu bahwa dirinya sedang ada di dalam dunia yang dibuat tim negara, tapi ia tak takut sama sekali. Si Salsa terus ngeluarin bacot no jutsu ke Madara, tapi itu percuma. Si Cherion yang udah muak dengan penderitaan di dunia mereka terus mihak si Altair hingga si Ryu mau nembakin lagi laser ungu. Namun si Salsa terus menghalangi, yang akhirnya tangan mecha-mecha si Ryu buntung ditebas si Cherion. Di sisi lain si Alice sedang melawan si Altair. Di dalam trang-trang tersebut si Altair mengaku dialah yang ngeband si Mamika. Makin marahlah si Alice ngedengar itu dan menggunakan sarung tangan Thanos buat ngebab yang bikin tubuhnya beraura emas dan menyerang si Altair hingga ia berhasil tertusuk. Wih, ada pelangi. Namun yang bagongnya si Altair ngegunain kemampuannya yang disebut horoskop tuh buat ngebalikin serangannya dengan sebab akibat. Meski si Altair yang kena tusuk, tapi damage-nya malah ke si Alice yang ngebuat dia terbenetkan. Tim negara terkojoet melihat itu semua hingga si Cherion manfaatkan kesempatan itu untuk menyerang si Salsa yang terus menghalanginya. Namun beruntung ada si Hyaku yang menyelamatkan dan memberi khotbahan ke si Salsa yang terus ngebeban. Bisa main gak lu goblok kalau beban sana keluar. Namun itu semua diganggu oleh si Altair yang menyerang dia. Tim negara langsung dong mengeroyok si Altair. Namun udah si gimana juga sampai si Agus ngeluarin peluru gravitasinya hingga si Hyaku berubah jadi Bijudama. Namun itu semua berhasil ditangkis dengan EZ oleh si Aldi Taher. Di sisi lain si Ryu terus berusaha melawan si Cherion meski dengan satu tangan. Si Salsa yang udah sadar pun membuat Kamehameha untuk menyerang si Ayang dan bertekad untuk bertarung dengannya dengan cara mengorbankan dirinya untuk menahan si Cherion dan menyuruh si Ryu mengeluarkan gelombang suara lato-lato. Dengan terpaksa si Ryu pun mengeluarkannya.
yang ngebuat robot si Salsa dan si Cherion rusak parah hingga meledak di udara yang ngebuat mereka masuk lobi seketika. Tim negara ngelihat itu pun marah dan mau balas dendam dengan si Hyaku cosplay jadi si Tenten dan menyerang si Altair yang bisa ditangkis olehnya dengan mengubah skin si Hyaku ke mode defaultnya. Melihat keopean si Altair, tim negara pun mengeluarkan karakter yang jadi harapan terakhir mereka, yang ternyata adalah si Altair versi beta yang bernama Sirius, yang sama-sama bisa menggunakan kekuatan horoskop, tapi kekuatan Sirius lebih besar yang bisa membuat si Altair kewalahan. Namun si Altair gak mau nyerah dan terus melawan hingga Sirius mengeluarkan jurus yang menghisap si Altair ke dalam dirinya yang membuat ledakan hingga Sirius pingsan. Si Meteora ngedetek bahwa keberadaan si Altair udah hilang. Tim negara pun senang dan lega dong karena rencana mereka berhasil juga. Sirius pun kembali sadar dan berjalan kayak orang linglung karena emang dia tuh masih beta dan belum punya jiwa. Namun yang gak diduga ternyata Sirius nyerang si Yuya dari belakang, dan yang ternyata yang keberadaannya hilang tuh Sirius yang diambil alih oleh si Altair. Tim negara pun dengan putus asa terus menyerang si Altair dengan Sisu menggunakan kodamnya, tapi mau nyerang si gimana juga dia tetap kalah hingga menyisakan si Agus yang masih sehat walafiat. Pokoknya gak ada harapan lagi buat tim negara menang. Namun berkat plot armor MC kita semua, si Sota yang gak mau ngebeban terus meminta ke Matsubara buat karakter yang ia ciptakan dimasukkan sekarang. Meski mereka pesimis karena mustahil karakter yang dibuat si Sota bisa tercipta karena belum ada kesan dari penonton. Tapi yang harus diingat, itu semua tidak berlaku untuk si Sota karena diubah oleh si Magane yang ngebuat karakternya bisa tercipta. Yang ternyata karakter yang dibuat si Sota tuh adalah si Setsuna. Si Altair sadar bahwa Setsuna yang ia lihat bukan Setsuna asli. Namun karena Setsuna ini dibuat oleh si Sota dengan segenap jiwa dan raga ditambah dengan perasaannya ke Setsuna, Setsuna ini mirip seperti Setsuna asli yang ngebuat si Altair gak tega untuk menyerangnya. Si Setsuna pun berceramah ke si Altair dengan meminta maaf ke dia karena dirinya lah si Altair rela melakukan balas dendam dan meminta si Altair untuk menghentikan niat tersebut karena dia tidak menginginkannya, yang ngebuat villain kita semua tersadar ngedengar khotbahan tersebut. Namun tiba-tiba ada suara kereta. Karena keberadaan si Setsuna di dunia nyata udah gak ada, jadi keberadaan Setsuna yang dibuat si Sota ini juga harus gak ada. Hingga Setsuna ini mau melakukan diskon nyawa sama kayak Setsuna di dunia nyata. Namun si Altair yang ngeliat itu pun gak terima dan memilih menolongnya karena gak mau kehilangan penciptanya untuk kedua kalinya. Jikalau Setsuna bakal ditolak keberadaannya di dunia nyata, alhasil si Altair pun berniat membuat dunianya sendiri supaya ia bisa hidup bersama dengan Setsuna, yang membuat area sekitar flashbang dan terciptalah dunia ciptaan si Altair hingga si Setsuna dan si Altair bisa tinggal di sini bersama dengan aman santosa dan akan membuat peradaban karena mereka dewa di dunia ini. Dan keungkap juga Setsuna membuat si Altair tuh karena si Sota, yang bisa kita simpulkan bahwa MC kita ini juga villain utama di anime ini. Dan itulah asal mula terbentuknya isekai. Karena berkat si Sota, dunia ini pun kembali aman bobon santosa. Dan acara jam pesta pun udahan. Yang keesokannya para karakter 2D ini merayakan kemenangan mereka dengan makan-makan. Sebelum mereka kembali ke dunia masing-masing, mereka meluangkan waktu dulu bersama autor mereka seperti Sisu dan si Yuya yang jalan-jalan ke pantai, si Ryu yang dibeliin lato-lato oleh autornya, bersama dengan Hyaku yang diberitai bahwa dirinya akan diadaptasi ke anime yang tentu saja genrenya ecchi yang membuat si Hyaku frustasi. Dan anime ini udahan dengan ditutup oleh para karakter 2D yang go home kecuali si Meteora yang gak bisa pulang karena gak bisa masuk portalnya sendiri, yang alhasil ia tinggal di sini dan menjadi seorang mangaka. Sementara si Sota kembali ke kehidupannya sebagai wibu negara yang berharap waipunya jadi nyata. Dan begitulah akhir dari anime ini. Tamat.